Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Selamat siang, Pak. Waalaikumsalam. Gini, Ustaz. Oke, udah pada join semua apa belum nih? Belum Belum, Pak. semua ya. Oh belum semua. Tadi nggak jadi itu kelas. Jadi, Pak, Jadi, Jadi udah kelar jam berapa tuh? jam 12 lewat kurang lebih lah. Lewat. Oh oke oke oke. Oke deh guys. Nah kali ini kita ketemu terakhir tuh apa namanya production and operation ya. Nah pada kesempatan kali ini. Nah, jadi saya ketemu kalian ada dua mata kuliah nih. Yang pertama itu apa namanya? Yang pertama manajemen produksi dan operasi, yang kedua shipping and custom. Nah, pada kesempatan kali ini gitu ya, ya kita mau kenalan sama makhluk. Ada dua makhluk nih. Yang pertama shipping. Nah, ini shipping itu kita mau ngomongin mengenai eh, ya lebih ke arah pengiriman sih sebenarnya. Ya, pengiriman. Nah, cuman ya nanti kita akan banyak ngomongin mengenai maskapai pelayaran. Nah, gitu ya. Nah, kenapa? Nanti akan kita obrolin kenapa gitu. Nah, yang kedua, kalau kita udah ngomongin masalah shipping gitu ya, atau pengiriman dan maskapai pelayaran, nah kita mau ngomongin custom. Nah, custom ini ada ya, custom itu sendiri ini mengacu kepada kepabeanan. Gitu ya. Siapa itu? Enggak lain dan enggak bukan kita ngomongin bea cukai. Karena memang ya kedua hal ini ya shipping and custom ini erat kaitannya dengan nggak tahu deh kalian udah dapat belum ya mata kuliah yang namanya ekspor import gitu. Udah dapat belum ekspor import? udah. Udah. Kalau di ekspor import itu lebih teknis ya. Ya, sebenarnya harusnya mata kuliahnya ini dulu, shipping and custom dulu, pengantar untuk ekspor impor. Cuma kebalik kalian tuh. Ya, ekspor impornya dulu malah ya shipping custom dulu harusnya. Nah, ini mengarah atau mengantar Anda kepada ya, mata kuliah ekspor impor gitu. Nah, jadi dalam satu semester ini kita akan ngomongin dua makhluk ini nih ya, mengenai maskapai pelayaran sama bea cukai ya, yang sudah kalau di ekspor impor kan ya tiba-tiba tada gitu ya, ada tarif gitu kan ya. Ini tarif ini datang dari mana, kenapa, apa ya kan nggak dijelasin ya kan. Nah, ada tarif, tarif apa? Tarif bea keluar gitu kan. Nah, atau bea kita sebutnya ya. Ada bea keluar. Nah, gitu. Tiba-tiba langsung hitung kan ya kalau di ekspor impor ya. Bea masuk gitu. Nah, kita justru ini reasonnya kenapa gitu. Harus ada bea keluar, bea masuk, ngapain, buat apa gitu ya. Nah, harusnya ya, harusnya ini dulu baru ekspor impor. Cuma nggak apa-apa. Ya, kita akan ngobrol-ngobrol seputaran santai-santai aja. Dua SKS kan ya? Iya. Iya. Oke. Nah, kenapa pengiriman dalam mata kuliah ini gitu ya? Ya, kaitannya ke maskapai pelayaran atau kita ngomongin kapal lah ya, yang paling gampangnya gitu. Kenapa kapal? Ya. Nah, karena gitu, kalau kita lihat ya 90% ya ini perdagangan global atau global trade gitu ya. Nah, global trade ini
dilakukan melalui laut, Mbak. Ya, melalui laut. Ya, 90% global trade itu dilakukan melalui laut. Nah, maka gitu ya, kalau kita melakukan trading, perdagangan, kita kan butuh transportasi ya, ya, transport. Nah, transportasi ini atau transport ini kita kenal ada yang disebut dengan transportation mode atau kalau di dalam eh, bahasa Indonesia namanya moda transportasi gitu ya. Nah, ini ada darat, ya, ada laut, ada udara. Ya memang kalau karena kita di darat, darat ini memang udah pasti ya. Ini kan ini penting gitulah ya. Ya, makanya kalau di darat itu kita ngomongin tracking. Nah, tapi Anda nanti tidak detail ya untuk ngomongin tracking gitu ya. Ya. Nah, berikutnya apa laut? Kenapa? Karena memang ya sebagian besar bumi kita yang tinggalin ini yang kita tinggalin ini eh, isinya air gitu ya, lautan, samudra. Maka dari satu area kita kan bukan putri duyung ya, kita kan bukan mermaid, kita nggak bisa tinggal di dalam air gitu ya. Walaupun sekarang lagi di riset ya Mbak Mas, bagaimana kemungkinannya manusia bisa tinggal di dalam laut gitu ya. Ya tapi nggak tahu deh berhasil apa enggak, namanya juga lagi dicoba. Nah itu apa namanya moda transportasinya pasti udah nggak mungkin nggak lain, pasti itu adalah shipping gitu ya, ships gitu ya atau ya boleh kita katakan gitulah. Nah udara ini udah pasti kita ngomongin makhluk yang namanya pesawat. Nah tiga hal ini ya tiga moda transportasi ini kita nanti akan ngomong sekilas-sekilas aja gitu Mbak Mas. Ya kenapa nggak kita bahas bener-bener Pak? Nah ini ada jurusan atau prodi yang ngebahas ini secara serius Mbak. Namanya logistik niaga gitu ya. Ini emang sebenarnya ininya mereka ini ya, logistik niaga. Nah, anak-anak logistik niaga ini bener-bener dipretelin satu-satu nih, Mbak. Ya, tracking ada sendiri gitu ya. Kapal ada sendiri. Ya, boleh kalau mau nanya-nanya mereka. Ya, memang ini gawean mereka gitu. Nah, cuman kenapa Abi? Ya, ini kalian Abi kan ya? Saya kan Abi, Pak. Kenapa saya harus belajar begini juga kan ini udah anak logistik. Nah, yang jadi permasalahan begini, Mbak. Administrasi bisnis internasional masih ya Abi. Ya ini kan pasti urusannya sama MNC ya, multinational corporation. Di mana multinational corporation ini dia bermain di lebih dari dua negara, Mbak. Ya, syaratnya begitu. Ya, maka kalau dia sudah bermain lebih dari dua negara, pasti nggak mungkin gitu ya, Mbak ya. Eh, tidak memerlukan permasalahan shipping and custom ini. Namanya juga udah beda negara. Nah, makanya gitu, karena ABI urusannya sama MNC, ya setidaknya gitu ya, ya setidaknya ABI ini harus memahami atau sedikit mengetahui mengenai shipping and custom. Supaya apa? Supaya kali-kali nanti kalian ada yang kerja di Adidas gitulah ya, katakanlah gitu ya. Ya, Adidas. Adidas itu ya ini bermain di berbagai negara, Mbak. Ya, manufakturnya itu ada di Indonesia gitu ya. Sedangkan marketnya itu ada di mana? Dunia ya. Adidas kan ada di mana-mana. Nah, bagaimana Anda ya setelah sepatunya jadi?
di Indonesia, terus mau diapain? Nah ini kan urusannya kacau nih Mbak, kalau Mbaknya nggak tahu anak ABI. Makanya kan kalian international business sama siapa? Sama saya bukan, bukan ya? Mata kuliah international business sama siapa? Kalau sama saya kemarin global supply chain ya. Nah ini, Iya. nah ya ini ada kaitannya juga dengan global supply chain ini. Ya. Nah kalau kalian international businessnya sama saya, ya pasti saya jelasin ini gitu Mbak. Ya bahwa ya kan yang bikin prodi kalian ini saya Mbak. Tim ya waktu itu tim ya. Kalau LN saya sendiri yang bikin tuh. Tapi kalau ABI itu tim waktu itu. Nah salah satunya saya. Kenapa? Ya, saya diminta kampus untuk bikin prodi ABI gitu ya karena memang saya paham banget gitu ya ABI itu untuk apa gitu. Nah, perusahaan-perusahaan MNC, multinational corporation, ya, McDonald's, Adidas, Nike, Samsung, Mercedes-Benz, BMW gitu ya. Itu kan perusahaan-perusahaan MNC yang bermain global ya, secara global Mbak, di mana-mana ada dia. Astra gitu ya, ada Toyota, Daihatsu, Honda, terus ada lagi di bukan Astra, di luar Astra, ya, termasuk merek Jepang juga. Nah, ini semua perusahaan-perusahaan yang main di tataran global ini gitu ya. Sebenarnya jujur aja kita tuh kurang orang, Mbak, yang memahami mengenai cara mainnya perusahaan-perusahaan yang global gitu, Mbak. Nah, kalau dulu namanya AB, Mbak, administrasi bisnis gitu. Nah, ini ilmu ini berkembang gitu. Kenapa? Karena banyak ya perusahaan-perusahaan yang going global gitu. Kenapa? Ekspansi dia. Ya, jadi kalau di ABI itu eh, kita tidak boleh berpuas diri merasa misalkan ya kemarin perusahaan Anda profit 1,7 triliun gitu ya. Udah, ya udah deh, udah nggak boleh udah Mbak. Ini kan tahun 2025 ya kan. 2026 gimana? Maunya gimana? Kalau Abi pola pikirnya Abi harus lebih naik ini makanya. Berarti gimana dong? Nggak bisa cuma jualan yang seperti biasa aja. Itulah semangatnya multinational corporation. Ya, mau menaklukkan dunia, asik, ya kan? Gitu, Mbak. Nah, kalau mau menaklukkan dunia, nggak mungkin nggak ada shipping and custom gitu loh, Mbak. Orang beda negara, nggak usah jauh-jauh. Sepatunya dibuat di Indonesia misalkan, ya kan? Ya. Dia mau jual di Eropa lah, itu kan beda wilayah, Mbak. Jauh bedanya. Terus gimana nyampenya? Kita sambit sepatunya gitu. Kalau bisa disambit mah, tahu sambit ya? Kalau bisa kita lempar, mah kita lempar aja ke Eropa. Cuma kan nggak bisa dilempar. Gimana caranya? Nah itu makanya butuh shipping and custom. Nah, secara lebih teknis di mana? Di ekspor import gitu Mbak nyambungnya. Yang merupakan bagian dari global supply chain management gitu. Itu makanya nyambungnya begitu. Jadi kalau Anda udah dapat mata kuliah Global Supply Chain Management, Shipping Custom, Export Import, seharusnya kalau ditantangin jadi manajer logistik mah harusnya bisa gitu ya. Ya, karena ngomongin inventory juga gitu ya. Nah, itu jadi teman-teman ya kalau di perusahaan nanti sekali lagi loh guys, saya mau bikin jurusan ini capek-capek nggak mau nanti kalian kerjanya cuma di PT Ahong Jaya sebelah rumah gitu nggak mau ya saya. Di sini nih Mbak mainan kita nih di MNC ini multinational corporation gitu. Adidas, Nike, ya Merck, Pfizer tuh perusahaan obat tuh. Tahu Kalbe Farma, Kimia Farma. Nah belinya di mana? Itu kan obat jadi. Bahannya dari mana bahannya? Dari Merck sama Pfizer Mbak. Ada perusahaan namanya Merck ya, sama Pfizer. Nah ini dari sini Mbak. Kalau nggak ada mereka ya nggak ada obat lo, batuk silakan mati aja lo. Ya, lo kena tipes mati aja lo, nggak ada obatnya. Kenapa? Karena bahannya dari mereka gitu.
Mereka ini perusahaan asing, tapi ada di Indonesia. Lah gimana caranya? Kok bisa bahannya nyampe Indonesia gitu, Mbak? Sampai dia bisa menjual ke Kimia Farma gitu kan ya. Ya, Kalbe Farma dan farma-farma lainnya. Nah, kalau nggak ada kita obat OBH tuh nggak ada, Mbak. Dari mereka, Mbak. Makanya nggak usah sok-sokan lah, ya. Hah? Yahudi, Israel, Amerika lah, Pret lah, udah diberhentiin bahan obatnya kelar kita, Mbak. Udah, kita belajar aja yang serius supaya bisa setara dengan mereka baru kita bisa ngemeng ya. Lo bahan obat lo aja dari gue kata dia. Iya nggak? Nah, maka kita bisa ya menjelaskan ya kenapa Selat Hormuz itu menjadi suatu tempat yang vital gitu kan ya. Ya karena kita oh iya pantesan ya. Iya kan? Karena memang 90% ya transportasi itu by sea gitu ya dari laut. Nah, ini yang mau kita apa namanya? Bicarakan dalam satu semester inilah gitu mengenai permasalahan shipping and custom. Nah, kalau kita ngomongin shipping gitu, ada yang mau ditanyain nggak nih? Alasannya kenapa kalian mendapat harus belajar shipping and custom? Gimana? Udah jelas belum? Supaya tidak dusta di antara kita, Mbak. Aman nggak nih? Insya Allah aman. Ya, Aman. masa anak Abi nggak ngerti shipping custom? Waduh, padahal kan ada I-nya ya, international. Nah, lo udah ngomongin internasional. Pasti harus ngerti shipping custom. Minimal kalaupun nggak paham-paham banget, tahulah gitu shipping custom. Oke, ya. Nah, maka gitu ya. Nah, kalau kita ngomongin order, ya kalau kita jadi perusahaan kita katakanlah kita manufaktur gitu ya. Ya, manufaktur. Nah, manufaktur tuh dapat order gitu ya. Oi Cong, gue beli dong Cong gitu kan. Produk lo gitu, oke gitu. Nah, gitu ya. Nah, kalau kita pakai pola pikirnya global supply chain kemarin, ada S gitu kan ya, ada M. Kalau masih ingat, enggak juga nggak apa-apa. W, ada A. Singkat gak nih? Lupa pasti emang. Gitu ya. Nah, ini kan merupakan, ya, nah gitu kan. Nah, kenapa namanya global supply kemarin? Karena gitu ya, yang jadi permasalahan adalah ya kalau supplier sama customernya ada di luar negeri gitu kan ya. Ini ada di luar negeri, ini ada di luar negeri. Nah, maka ini yang jadi permasalahan gitu mbaknya. Mas. Nah seringkali nggak cuman customer sama suppliernya doang di luar negeri, mulai dari distributornya juga udah di luar negeri nih mbak. Sampai agent. Nah loh kalau kayak gitu kan lebih repot lagi bukan? Ya, ini udah semuanya ada di luar negeri, kita doang di Indonesia nih. Nah, namanya juga perdagangan global, ya kan? Nah ini makanya ketika dia dapat order, maka manufaktur tugasnya itu adalah satu doang, delivery. Nah itu loh Mbak. Ya, ya. Nah maka untuk delivery ini, ya, bagaimana manufaktur bisa mentransport gitu ya. Apa itu delivery? Bagaimana kita atau manufaktur dalam hal ini manufaktur ya.
ya bisa mentransport satu barang dari poin A ke poin B, ya gitu. Atau dari point of origin ke point of destination. Nah, delivery kan itu sebenarnya. Bagaimana kita mentransport ya barang dan jasa mulai dari point of origin. Ya. Point of origin ini asal. Nah, asalnya dari mana? Indonesia gitu ya. Ya. Point of destinasi ya tujuan. Mau kemana itu barang dituju gitu ya. Ya, ya. Nah, maka tugas manufaktur adalah mendelivery, Mbak. Nah, yang jadi permasalahan adalah gimana kalau dia di luar negeri. Nah, ini. Ya, itu ya. Itu kan. Nah, maka setelah melalui satu proses namanya manajemen production and operation, lah kemarin dong ya. Ya diproduksi dulu barangnya dong ya. Ya enggak? Nah, baru ini di prepare gitu ya. Ya, prepare atau di finish goods, dari finish goods aja dulu deh. Finish goods gitu ya. Ini di storage dulu ya, disimpan dulu kan. Nah, ini yang namanya istilahnya stok ya. Baru nanti apa? Dari order mulailah dia istilahnya dispatch, Mbak. Ya, di siapin deh tuh di gudang. Walah Pak, berarti ngomongin gudang juga. Iya, sebenarnya gitu. Ya. Nah, makanya kalau lebih lengkap kan saya bilang tadi kalau lebih lengkap ini namanya jurusannya logistik niaga gitu ya. Ya global supply chain digabung shipping custom digabung sama ekspor impor jadi satu produk ya prodi gitu ya. Namanya logistik niaga. Nah, ini di dispatch. Nah, sehingga nanti teman-teman kalau paham ini ngomong sama anak LN enak tuh di kantor. Ya, kan ada divisi namanya kan logistik ya. Nah, atau Mbak Masnya yang berkecimpung di bidang divisi logistik di perusahaan juga bisa gitu nanti. Ada di dispatch ya. Apa itu dikumpulin dulu Mbak barangnya Mbak. Yang di order apa gitu. Kumpulin gitu ya. Nah, supaya apa? Supaya nanti buat waktu pengirimannya gampang gitu. Nah, dikumpul-kumpulin tuh sesuai dengan order gitu ya. Oke, sampai sini aman? Di mana ini? Di gudang. Ya, ini di warehouse. Kita siapin nih di warehouse. Makanya ada warehouse management gitu ya. Bagaimana kita mengelola gudang kita supaya ya, efisien, efektif gitu. Ya supaya low cost jadinya. Nah, ini kita kumpulin sesuai order, sesuai dengan order gitu ya. Sesuai. Nggak boleh salah ya, nggak boleh lah. Misalkan, misalkan nih Mbak beli online nih, ya kan? Celana panjang, yang datang hot pants, gimana Mbak? Gimana Mbak? Gimana Komplain. sih? Itu makanya repotnya begitu. Inilah permasalahan ya yang ada di kantor nih. Ya, permasalahan dispatch ini saya nggak bisa terlalu dalam ini ada satu ininya sendiri ya mata kuliahnya sendiri warehouse management sama eh, warehouse and inventory management ya itu anak LN tuh gimana caranya supaya ini efisien ya dan selalu sesuai dalam artian kalau sesuai apa tepat gitu ya. Ya. Nah tapi ceritanya begitu Mbak. Nah yang jadi permasalahan Mbak gitu yang jadi permasalahan ini yang order gitu ya Mbak dari luar negeri gitu. Nah, berarti kita harus delivery dia ke luar negeri. Let's say katakanlah nggak usah jauh-jauh lah ya. Ya, ordernya itu dari eh,
Dari Eropa aja lah. Untuk market Eropa. Nggak usah jauh-jauh ini mah Eropa. Dari Eropa ya. Katakan Eropanya Belanda aja lah. Belanda. Nah, jadi kita kan harus kirim dia ke Belanda tuh, Mbak. Gimana caranya gitu? Disambit. Nggak bisa begitu gitu ya. Nah, pilihannya ada tiga moda transportasi gitu. Mau lewat darat, laut, udara. Nah, kalau misalkan ya dari sini ke Belanda itu ada jalanan, nah kita bisa lewat jalan ya darat ya. Nggak bisa ya road transportation nggak bisa, nggak ada soalnya. Gimana caranya? Ya. Udara, kalau lewat udara atau air transportation gitu ya. Nah, kalau udara lewat udara ini permasalahannya itu adalah dia itu mahal, Mbak. Ya. Oleh karena dia mahal, sorry, yang kedua itu dia limited space. Contoh misalkan, yang mau kita kirim mesin, Mbak, atau mobil deh, truk, lah kan mesti dimasukin ke pesawat dong truknya, nggak muat gitu ya. Gitu. Karena di limited space, jadi nanti dilihat nih, ya, ini kaitannya dengan dimensi kargo. Makanya ini kan logistik banget ya, anak-anak LN banget ini. Nah, pola pikir nggak apa-apa, makanya kenalan biar kalian tahu betapa sedihnya anak LN ya. Atau kuliahnya susah-susah. Dimensi kargo. Kalau udah dimensi kargo kita ngomongin apaan? Saya ajarin di Global Supply Chain ya, CBM, ya kan? Ayo, masih ingat nggak CBM? Cara ngitung CBM gimana tuh? Nah, ada tuh Mbak. Nah, ini yang jadi permasalahan gitu ya. Kalau air transportation ini. Sudahlah dia mahal, limited space pula gitu. Nah, sedangkan kita kartonnya gede-gede tuh Mbak. Kardusnya gede-gede banyak lagi gitu. Nah, terus bagaimana dong kita? Ah, lewat laut gitu, Mbak. Ya. Nah, kalau lewat laut dia gimana? Murah, Mbak. Lebih murah lewat laut, Mbak. Dia lebih murah ya. Kalau kita kirim, apalagi dalam jumlah besar gitu. Nah, terus space-nya ya, dia big space. Ya, terus mau kargo aja, apa aja bisa. Ya. Apa aja bisa. Mau tank juga bisa, Mbak. Kita mau kirim tank nih bisa, Mbak, lewat laut gitu. Lewat udara agak susah gitu. Di dunia ini kapal pesawat angkut yang paling gede tuh cuma Antonov. Paling gede tuh, Mbak. Tahu nggak, pernah lihat Antonov nggak? Belum pernah. Belum pernah ya. Itu gedenya minta ampun. Cuman susah. Ya. Mahalnya juga minta ampun itu pesawat kalau mau di apa namanya? Kalau mau di Nah, itu Antonov nih, Mbak. Segede-gedenya cuma segini, Mbak. Nah, kalau kita masukin tank, kita misalkan impor tank gitu ya, TNI impor tank, paling masuk berapa ya? Iya kan? Nah, tapi kalau kapal laut, uh, uh, kapal laut itu gede minta ampun. Titanic aja udah paling gede. Pernah tahu ya Titanic ya? Itu aja coba aja lihat di film Titanic tuh. Isinya ada mobil, ada kapal diisiin mobil, macem-macem barang bisa masuk Mbak situ.
dan banyak gitu ya. Sehingga nanti ya kalau kita ngomongin price ya transportation price-nya ya, transportation price-nya itu makanya kan total cost-nya itu kita kita bisa bagi sama dengan em, quantity yang ditransport gitu Mbak. Nah, semakin banyak quantity yang ditransport, maka semakin turun ya price transportation per unitnya Mbak, per unit gitu ya. Nah, ini Mbak yang dicari. Nah, ini pola pikir Abi harus begini gitu. Ya, efisien gitu kan. Pak, tapi kenapa masih ada eh, perusahaan-perusahaan yang pakai jasa kargo penerbangan, Pak? Nah, kenapa orang pakai atau perusahaan pakai jasa penerbangan? Ini ada beberapa pertimbangan gitu ya. Ya, kenapa pakai jasa penerbangan? Yang pertama itu adalah speed. Ya, lebih cepat ya, Mbak. Iyalah, lebih cepat lah, Mbak. Kalau kita butuh kecepatan dalam delivery, nah ini mau nggak mau kita harus pakai. Nah, nah, kedua apa? Eksklusif kargo. Nah, ini dia, Mbak. Waduh, kalau dia udah eksklusif kargo dan harus cepet. Contoh tuh kantor gua pernah impor. Bukan bukan barangnya kantor ya. Nah, tapi kan kantor ngerjain eh, request dari perusahaan jewelry, Mbak. Nah, apa tuh jewelry? Kalau lo ke mall, ada counter gitu ya, ada toko yang isinya perhiasan semua, ada emas, berlian. Nah, tuh pernah tuh ngimpor berlian, Mbak. Jadi satu kotak itu satu set, Mbak. Anting, kalung, gelang itu sewarna dia. Itu ada 9 kotak. Mau naik kapal laut, beraib, Mbak. Kelamaan di laut hilang ntar dia. Iya kan? Nah dia udah eksklusif dan dia butuh cepet nyampe gitu. Nah makanya dia pakainya pesawat tuh waktu itu impornya gitu Mbak. Jadi nggak semena-mena kita mentang-mentang punya duit udah pesawat aja nggak gitu juga Mbak gitu. Ya kenapa nanti price transportation atau transportation cost per unitnya jadi tinggi nanti gitu. Nah kalau dia barangnya besar gitu ya kayak gini kan ditumpuk-tumpuk sepatu Adidas gitu. Iya bikinnya di sini emang. Tapi kan dalam jumlah banyak ya kali naik pesawat Mbak. Berapa mau dijual satu satu pasang Adidas? Iya kan? Kacau. Walaupun ada yang seperti itu gitu. Ya contoh misalkan barang-barang eksklusif ya. Kayak Chanel, tahu ya? Tas-tas merek Chanel, Oh, Gucci, Louis Vuitton. Nah itu dia naik pesawat. Makanya harganya mehong. Nganternya aja pakai pesawat, Cong. Nggak usah lo protes. Ini mahal amat nih tas gitu. Hermes, ya kan? Nulisnya Hermes. Bacanya Hermes. Nah, kenapa kok dia mahal? Nah, nganternya aja pakai pesawat. Pasti transportation cost per unitnya tinggi ya. Kenapa? Karena yang naik yang ini nih Mbak nih. Ya, ini yang naik. Ya, kalau ini yang naik, maka transportation ini nggak usah dihitung ya, Mbak. Ini biar pengetahuan aja gitu lah. 2 SKS pakai ngitung lagi, aduh, males banget. Ya tapi kemarin GSCM mau nggak mau ya, karena harus. Mohon maaf, guys. GSCM isinya begituan ya, karena gimana dong? Ya masa anak Abi nggak bisa ngitung ya? Diketawain anak LN ntar. Bagaimana lah, Cong? Siapa dosennya? Gue yang kena lagi ntar. Iya kan? Pak Sahang tuh dosennya. Nah, gitu. Nah, kaitannya ke situ, Mbak. Ya, pilihannya. Nah, maka kapan kita pakai air transportation, kapan kita pakai sea transportation, kapan kita pakai
road atau land transportation gitu ya. Nah, jadi coba dicatat itu. Nanti jangan-jangan kalian diajak meeting di kantor ya kan? Nah, kalian kalau ditanya, menurut kamu gimana nih? Jadi gini Pak, kalau kita lihat dari sisi karakteristik barangnya, kargonya, wih kan keren nggak? Diajak meeting begitu ngomongnya, wis mantap. Wih, pinter nih Mbak Hartati Sefrianti. Hah, saya kuliah ya kan? Gitu loh Mbak, maksud saya. Nah, jadi waktu kalian diajak meeting di kantor, biasanya begitu Mbak. Ya, kalau udah mulai Anda diajak meeting, berarti udah deket-deket mau mau naik jabatan itu biasanya. Iya, ya minimal naik gaji lah. Ya minimal perusahaan mulai sayang lah sama kalian gitu. Ya, kalau udah mulai, emang sih nambah-nambahin kerjaan kalau diajak meeting itu, cuman ya begitu. Itu udah tanda itu. Perusahaan mulai sayang sama kalian. Itu kan bisa nego gaji, bisa naik naik nego gaji ya kan. Nah, gitu ya. Jadi sekali lagi ada pertimbangannya nih, Mbak. Nah, kalau dia pertimbangannya ya ini ya. Jadi jika keputusannya ya eh, si transportation, nah terus apa yang harus dilakukan? Ya kan? Nah ini ya. Nah maka yang pertama itu kita harus book dulu ya shipping line. Nah, apa itu shipping line? Shipping line ini adalah perusahaan yang punya kapalnya, Mbak. Nah, itu ya, buat ngangkut kargo kita. Nah, yang jadi permasalahan adalah shipping lines, ya nanti kita akan ngomongin jenis kargo gitu ya. Biasanya dia maunya pakai itu containerized, ya, containerized kargo. Nah, gitu ya. Apa itu containerized cargo? Dia maunya dikasih kontainer gitu, Mbak. Apa itu kontainer? Box. Nah, sementara itu dulu dah. Nah, kalau misalkan si shipping lainnya itu dia punya kontainer, dia tawarin kontainernya. Tapi kalau nggak punya gimana? Kita booking kontainer, Mbak. Kontainer itu boxnya doang loh, Mbak. Ini pola pikirnya box. Nggak sama truk yang ngangkutnya, beda. Itu trailer. Lah terus yang angkut boxnya sopo, Pak? Nah, kita booking lagi, Mbak. Tracking trailer. Nah, lo ada yang kerja di perusahaan logistik nggak? Kalau Mbak kerja di perusahaan logistik, minimal pasti tahu. Iya kan? Minimal pasti tahu. Ya, ini udah alur kerja namanya. Ya, alur kerjanya udah begini. Ya. Nah, si shipping lines-nya ini, ya ini siapa shipping lines? Wah, pernah lihat logo ini enggak? Bentar. Nah, kalau mbaknya, masnya pernah lihat eh, logo ini? Lihat ya. Ya. Atau pernah lihat kontainer yang warna pink nggak, Mbak? Ada Mbak kontainer warna pink. Terus dikasih dikasih ini,
dikasih nama One gitu ya. Pernah lihat gak? Ah, ini pemain ini MNC di bidang sea transportation, Mbak, untuk containerized cargo. Nah, gitu. Ada lagi ah, Hyundai. Ada lagi macam-macam, Mbak, dia. Ada lagi Evergreen. Nah, pernah lihat gak Evergreen? Nah, enaknya Nah, nih, ya enaknya guys, kalian nih di Jakarta Utara, ini makhluk-makhluk ini sering sering warawiri di depan mata kalian gitu. Kalau saya lagi ngajar di Depok atau di mana kampus lain gitu ya agak bingung juga. Mereka jarang ngelihat ngelihat makhluk-makhluknya gitu. Sesekali tapi tidak tidak mereka ngeh gitu ya. Tuh Evergreen. Ini pemain-pemain global nih, Mbak. Mars, Evergreen, One. Nah, kita harus ke yang punya kapalnya dulu ya. Ya, kita booking shipping line itu mereka nih. Ini shipping line. Ini yang kita sebut dengan shipping line atau maskapai pelayaran. Pak, Indonesia nggak punya? Ada Indonesia. Namanya Samin, Samudra Indonesia. Pernah dengar nggak? Ya, ini sih. Ini shipping line. Boleh mbaknya kalau masnya nanti lulus mau kerja di Samudra Indonesia juga gajinya bagus, Mbak. Mereka kasih gaji. Oh, kalau Myers nggak usah ngomong nih mahal, tiga makhluk ini ngasih gaji senak jidat, Mbak. Maksudnya senak jidat ini tinggi gitu ya. Untuk area manajer logistik itu di kemarin gue dapat kabar mereka mau buka mau apa resign, jadi dia cari orang untuk area Lampung provinsi ya, mereka mainnya itu manajernya gajinya 45 juta, Mbak, ditawarin, Mbak. Lumayan lah, ya kan, 45 juta. mantap. Makanya gue bilang, jadi ya kenapa gue mau bikin prodi LN itu karena memang gajinya bagus, Mbak, gitu. Kalau enggak mah ngapain dibikin prodinya. Nah, teman-teman di ABI juga bisa ikutan. Ya, ketika apa? Ketika perusahaannya merupakan perusahaan MNC, One gitu. Banyak ya, China Shipping macem lah. Tapi yang tiga tiga ini yang pemain ini ya, Mbak. Pemain ibaratnya raja terakhirnya lah ini tiga nih. Ya, ini raja terakhirnya yang tiga. Kayak Hyundai, terus aduh, gue lupa lagi tuh namanya satu. Haspul itu siapa ya itu? Hyung A. Kalau itu Korea, Korea kurang kurang ini, kurang bisa melawan tiga raksasa ini, Mbak. Nah, Anda bisa lihat tulisan nama mereka Evergreen, gitu ya, Myers, Myers, One, One gitu kan ya. Nah, berarti ini shipping lainnya dia punya kontainer lain juga. Jadi beda, Mbak. Ada perusahaan yang punya kapal, tapi dia nggak punya kontainer. Ada perusahaan yang punya kontainer, tapi dia nggak punya kapal. Follow nggak nih, guys? Kalau lu dari arah Sunter ke Tanjung Priuk, tuh lu lewatin gedung yang kayak kapal tuh. Sebelah kiri ada tulisannya Tanto. Nah, kalau Tanto dia kontainer lain tuh. Dulu ya, gua nggak tahu deh sekarang. Dia udah punya kapal belum? Nah, dia kontainer lain, dia punya kontainer, tapi dia nggak punya kapal. Nah, sebelumnya ada Temas. Itu Indonesia juga tuh. Temas lain. Kalau teman-teman, Temas lumayan lah gajinya nggak terlalu bagus, tapi ya oke lah gitu. Kali-kali teman-teman mau berkecimpung di industri ini gitu ya. Nah, Temas tuh sebelum Toyota tuh, Mbak, sebelah kiri. Dulu gedungnya Mendem. Mendem kan sekarang jadi gedung yang lucu tuh. Sebelum Toyota tuh. Gedungnya kayak botol parfum ya. Emang karena Mendem tuh perusahaan parfum.
Nah, kantor bekasnya Mendem itu yang sebelum gedung lucu itu ada kantor gedung putih gitu tuh jadi kantornya Temas tuh. Sunter tuh. Deket-deket Mbak. Ini perusahaan-perusahaan ini deket-deket rumah kalian nggak terlalu jauh lah ya dari rumah tapi gajinya bagus. Nah, maka kita harus booking dulu nih Mbak. Ya, space-nya. Nah, ini kan lo lihat nih, ini ditumpuk-tumpuk begini kan ya sama dia nih, ya kan? Lu jangan salah. Ini yang kelihatan. Yang nggak kelihatan di dalamnya sini, Mbak. Kontainer juga, Mbak. Jadi di dalam kapal tuh kontainer, di atas kapal tuh kontainer. Paham gak nih, guys? Nih, kayak ini nih. Kan lo lihat ditumpuk, yang kelihatan kan cuma yang ini nih. Ini yang kelihatan doang. Di dalam sini nih isinya kontainer semua nih, Mbak. Nah, ini yang disebut dengan space gitu ya. Nah, ada yang mana? Ada 20, 40, 40 high. Ini kayaknya gue udah pernah ngomong di global supply chain ya. 20 gitu ya. 40 ya kan? Sama 40 high cube. Ini yang umum aja ya, Mbak. Ukuran mah banyak ya. Cuman yang di Indonesia yang umum digunakan ini 20, 40, 40 high cube. Ah, gitu. Nah, berarti teman-teman, waktu dispatch, ini kita kembali ke dispatch ya. Waktu dispatch, ini udah harus tahu ini barang masuk ke yang mana gitu loh. Kontainer yang mana gitu. Nah, ini kan udah kita omongin di global supply chain kemarin ya. Iya nggak sih? Ngitung CB, Udah. ya ngitung CBM. Nah, jadi waktu mbaknya booking kontainer, dia tanya mau 20, 40, 40 high cube, ditanya begitu mbak. 20 misalkan gitu. Dia tanya lagi, mau berapa box? Satu, dua, tiga, empat, lima. Nah, jangan sampai AU, malu mbak. Lu perusahaan apa-apa lu ditanyain kok nggak bisa jawab gitu. Nah ini kita harus hitung dulu CBM-nya kemarin ya. Nggak usah hitung lagi. Maksud saya cuma ngasih tahu inget aja, ngasih inget aja. Kenapa kalian butuh ngitung itu? Karena ini nanti di sini nih di shipping custom kenanya gitu. Nah berarti kalau waktu Mbak udah hitung, let's say katakan 5 kali 20 gitu ya. Ya, yang dibutuhkan berarti kan 5 kontainer 20 gitu ya Mbak ceritanya. Misalkan gitu. Nah, nah ini yang kita pesen Mbak. Ini yang kita order ke mana? Ke kontainer lain. Gitu. Nah, Pak cara ngordernya iya sabar. Ini kan baru perkenalan. Sabar, sabar. Ntar kita pretelin satu-satu. Yang penting kita di pertemuan kali ini kita tahu big picture-nya dulu ya. Nah, misalkan oh jadi udah. Nah, waktu booking space-nya berarti kita harus si kapal harus menyediakan tempat untuk 5 kontainer 20 gitu. Kita tujuan mana? Amsterdam, Belanda tadi kan ya. Nah, harus tahu tuh tujuannya kemana. Belanda, Belanda mana nih? Belanda banyak. Belanda Depok ada, ya kan? Belanda mana nih? Amsterdam gitu. Apa pelabuhan di Amsterdam? Ih, si Bapak capek-capek. Iya, nggak boleh Mbak. Harus begitu. Kalau di shipping tuh harus begitu. Harus jelas tujuannya mana ya. Ya, ada yang tahu nggak? Coba googling dulu. Amsterdam, apa tuh pelabuhannya namanya? Namanya Port of Amsterdam. Iya, sama aja, Mbak. Jadi bahasa Inggris doang. Iya, yang jadi permasalahan adalah kalau nggak ada, waduh, Cong, ya kita mau ke Amsterdam nih.
Ya kan? Waduh, ada tapi bulan depan tuh Cong. Kalau bulan ini udah nggak ada, udah lewat dia gitu. Ya. Waduh, rute. Ah, udah mulai curiga dong dengan kata rute, route ya. Itulah kenapa kalian harus ngitung shortest route kemarin ya. Masih ingat nggak di global supply chain? Gini kan? Iya. Ya, gitu Mbak, kaitannya ke sini gitu. Nah, ini kan route nih. Kemana lu? Lu mau kemana lu? Ayo lu, ayo lu. Ya kan? Nah, kan begini nih, rute ya kan? Satu, dua gitu kan ya kemarin ya? Tiga, empat. Nah, kenapa? Karena shipping line bikin begini Mbak. Ini tugasnya shipping line, dia bikin rute. Satu, Jakarta misalkan gitu ya. Dari Jakarta dia mau kemana nih? Sampai dia ke, let's say katakan Nederland, Belanda. Gitu, dia bikin rute tuh Mbak. Wah, kagak ada rutenya Mas sekarang untuk yang bulan ini udah kelewatan loh katanya. Awal April kemarin kita ke Amsterdam. Wah, mbaknya harus tahu gitu. Lah kalau gitu gue mau buang kemana ya? Ah, ada berapa port? Ya, ada berapa port yang ada di Amsterdam? Gue dulu ke Aachen bukan ya, Jerman. Mana ya kemarin gue? Oh, Rotterdam. Ya. Nah, mbaknya harus tahu mau buangnya kemana nih. Oh, di Belanda itu ada port ya, container port. Jadi ini kapal-kapal bukan kapal pesiar ya yang ke sini ya. Ya, container port itu. Kalau di sana dibedain, Mbak. Kalau kita kayak disamain aja ya pelabuhan mah. Port itu pelabuhan. Ya, container port itu ada di Rotterdam. Nah, harus tahu mbaknya. Ya, eh, Murdik kalau nggak salah ya. Yang gede-gede Amsterdam sama M7 kalau nggak salah. Coba ntar lo lihat lagi di googling aja. Gue inget aja nih. Nah, Rotterdam, kalau Rotterdam masih ada tuh. Bulan harus tahu lo mau ngebuang kemana ntar. Itu bisa kacau itu barang. Jangan asal main ini aja lah. Hilang entah di mana itu ntar jadinya. Shipping lainnya langsung lihat gitu kan. Oh, oke. Gitu. Ini kita mau pakai apa nih? Myers saja lah ya shipping lainnya ya. Yang gampang aja. Boleh. Soalnya Myers itu gue seneng sama Myers, ini perusahaan bagus Mbak. Ya Evergreen juga, ya One juga. Tapi ya namanya paling favorit ya. Ya, karena Myers itu sewa space kita di kantor. Jadi kantor ada space disewa sama Myers gitu. Kecil. Seluas kontainer 40 itu loh. Nah, berarti Myers lihat kan rute. Nah, itu nanti Mbak, si Myers ini, oke kata dia. Rotterdam. Rotterdam nih ya. Oke, Rotterdam. Nah, nanti dia harus, nanti dia tahu gitu ya. Dia tahu. Itu vessel, kita bilangnya vessel ya Mbak ya. Bukan ship. Bedanya apa vessel sama ship? Sama-sama kapal. Vessel bilangnya jangan ship. Kalau bedanya apa? Kalau ship itu kapal-kapal apa aja. Kalau vessel itu dia kapal untuk ngangkut udah pasti gitu, barang gitu ya. Kargo gitu ya, vessel. Nah, ini dia harus tahu kapalnya yang mana gitu. Berarti apa?
ada namanya, ya kan? Ada nomornya, ya. Ada bendera tuh. Ah, Pak, kenapa harus ada kapal nomor bendera? Ya, ini di LN lah. Cuman nanti setidaknya ini secara mudah untuk menandain satu kapal dengan kapal yang lain gitu. Ya kan? Lah kan dia kapalnya mirip, Mbak, sama gitu. Ya sama aja, kayak lu punya kucing tiga, ya kan lu kasih nama. Ya, Caca, Cici, Cucu, ya kan? Biar kelihatan mana yang Caca, mana yang Cici, mana yang Cucu, ya kan? Sama aja kayak begitu. Intinya supaya kita tahu mana kargo kita ada di kapal dia yang mana gitu. Sama aja. Ya, nah itu udah ada datanya, Mbak. Udah ada. Nah nanti gitu ya, si vessel ini, ya, dia udah punya data, udah lengkap ya, Mbak. Nah nanti dikasih tahu ke kita. Ya, dikasih tahu ke kita. ETA ETD. Apa tuh ETA ETD? Estimated time arrival. Oh, Iya, sama estimated time departure. departure. Iya, iya, harus tahu gitu. Dia datangnya kapan, departnya kapan. Ini misalkan aja ya Mbak. Nah, dikatakan estimated time arrival-nya itu adalah 6 April 2026 19 jangan 19 21 sorry 21.30. Nah, gitu. Departurnya 7 April 2026 04.45. Ayo, lo kalau kayak gini gimana nih? Gimana nih, Mbak? Jangan lo anggap ini sehari loh, Mbak. Coba lo lihat tuh. Sininya nih, ini nih. Yang bahaya tuh sininya nih. Ini nih. Nih, ya. Sama ini. Emang 6 April tapi jam 21.30 dia harusnya udah arrival dia, udah rapat ya di dermaga, katakanlah begitu. Tapi dia berangkat jam berapa? Otak. Iya, ini nggak ada sehari loh, Mbak. Cuma semalam doang dia. Nah, berarti kita gimana? Jangan sampai itu kontainer, Mbak, datang lewat dari jam ini. Kelar loh. Sekian dan terima kasih. Nah, ini permasalahan shipping tuh begini nih, Mbak. Kita berpacu dengan waktu. Yuk, mare. Nggak bisa sembarangan kita. Berarti gimana dong? Yang kita dispatch tadi, yang kita udah siapin di gudang ini, gitu kan ya? Ya, kargo kita ini tanggal selambat-lambatnya tanggal 6 April siang tuh udah ada di area pelabuhan tuh, Mbak. Berarti gimana? Tanggal 5 April, tanggal 5 April ini harus udah keluar dari, udah out ya, dari warehouse ya. Ya kan? Nah, 5 April ini out dari warehouse berarti ya subuh, Mbak. Itu udah diambil, Mbak, barangnya. Berarti kontainer datang tanggal 4 ya. Kontainernya tuh udah 4 April malam tuh ya.
Kontainer harus ada di pabrik kita. Nah ini namanya scheduling nih. Lo salah-salah schedule, kelar lo. Dimaki langsung sama bos. Ini kontainer udah harus datang nih di kantor di gudang kita nih Mbak. Nah, kalau di pabrik itu datang. Makanya kalau lo ke pabrik, coba lo lihat aja tuh, 24 jam. Kagak ada berhentinya ya kan? Nyala terus dia. Ya karena gitu. Udah terima kontainer, ya dispatchnya udah harus siap, barang diangkut ke kontainer gitu kan ya. Nah, ngangkut kontainer berarti gimana? Tracking trailer, Mbak. Berarti kita order gitu ya. Order, Mbak. Order tracking trailer. Ya, ada berapa? 5 ya. 5 kali 20. Nah, lo ini Mbak urusan orang-orang shipping custom tuh ya. Karena nggak mungkin kontainernya datang sendiri ke kantor kita. Harus diangkut dong, ya kan? Nah, nanti kita akan ngobrolin tuh bagaimana SOP atau alur kerja dari shipping line-nya gitu ya. Sehingga kita bisa tahu bagaimana kita mau booking, bagaimana apa yang harus disiapin sama mereka, seperti apa shipping lines gitu ya. Nah, terus kontainer gimana? Ngambil kontainer dari mana ngambil kontainer? Ayo, ya kan? Ya. Nah, terus trackingnya gimana? Bisa ngambil kontainer, ayo. Nah, itu yang mau kita obrolin nih di shipping and custom. Supaya apa? Supaya nanti perusahaannya Mbak sama Mas gitu ya, ya bisa aman sentosa dalam melakukan transport kargonya, baik ekspor, import maupun domestik gitu Mbak. Pak, emang domestik pakai kontainer? Lalu kata Mbak, ngirim dari sini ke Surabaya kargo terus pakai apa gitu? Bisa pakai kontainer. Alah nggak usah Pak, pakai truk-truk itu aja tuh fuso ya boleh juga nggak apa-apa, tergantung barangnya. Ya nggak sih? Ya dong, ya dong. Kalau misalkan barang Anda kerja di perusahaan PT Indofood Sukses Makmur, boleh basah nggak tuh? Boleh basah nggak tuh barang? Nggak boleh, Pak. Nggak boleh makanan. Atau Anda kerja di PT Mayora TBK, wah nggak bisa Mbak. Ya, tapi kalau Anda kerjanya di PT Krakatau Steel, ya itu mah baja, mau basah, mau panas, bodo amat. Iya kan? Terserah dia mau ngangkut pakai apa juga baja namanya juga ya. Nah, tapi kalau makanan gimana? Atau Anda kerja di PT MAP, Mitra Adi Perkasa. Tahu ya, Mitra Adi Perkasa ya? Yang bawa brand Zara, Mango, Starbucks, itu PT MAP namanya Mbak, Mitra Adi Perkasa. Atau Anda kerja di Giordano. Tahu Giordano lah, masa Giordano nggak tahu? Gimana coba Anda jadi manajer logistiknya itu? Giordano ada di mana aja dijualnya? Di semua mall, Mbak. Di Pulau Jawa ada dia. Mall kelas B ya. Mall itu ada kelas-kelasnya ya, C, B, A gitu ya. Mall kelas B ada tuh dia. Nah, lo gimana caranya Anda mempertanggungjawabkan Giordanonya nyampe tanpa rusak loh? Ya. Nah, ini biarin Pak tugasnya anak logistik. Iya, gua tahu. Itu emang tugasnya anak logistik. Kita bayar ke mereka. Ya cuma kan lu harus tahu juga lah. Kata anak logistik, ya lu katanya memesennya begini, pakai truk terpal, ngangkut Giordano pakai truk terpal, habis murah gitu ya. Lu gila lu anak logistik mah, ketawa-ketawa doang ya lu mesennya begitu dipesanin sama dia truk terpal, Mbak. Ya nggak bisa, Mbak. Oh berarti jenis truknya juga harus ada boxnya dong ya, gitu kan ya? Hmm. Kayak fashion, kayak makanan gitu, kita kan nganternya pakai elektronik, Mbak. Itu kena tetesan air, kelar tuh TV. Iya nggak sih? Mana mau? Emang lu mau beli barang cacat? Nggak mau. Tanggung jawab siapa barangnya nggak cacat?
Lu kira gampang ngelola perusahaan? Susah, Mbak, ngelola perusahaan, Mbak. Pakai kontainer, Mbak. Jadi domestik juga bisa kontainer. Nah, itu makanya ada perusahaan-perusahaan kayak Temas gitu ya, Tanto, Samudra Indonesia. Nah, itu bisa tuh. Dia punya dia selain shipping line, dia juga kontainer line. Dia punya kontainer. Atau Tanto emang kontainer kan. Kita sewa tuh. Terus kontainer gimana dong? Sewa, sewa, Mbak. Nah, terus gimana tuh caranya? Nah, ini yang mau kita obrolin di shipping and custom supaya Mbaknya masa jago nih. Ya, jago sewa menyewa sama tracking trailer. Kalau tracking trailer ini pasti perusahaan lokal lah ya. Walaupun sih sekarang beberapa kayaknya ada yang mulai melirik-lirik mau main juga tuh di tracking trailer tuh. Nah, gini Mbaknya, Masnya. Nah, ini yang mau kita obrolin di sepanjang satu semester ini gitu. Nah, untuk lebih mudah mungkin nanti saya break aja ya, Mbak ya. Saya break. Ah, di UTS atau mungkin agak lebih ya dari UTS itu kita ngomongin shippingnya dulu ya, kita ngomongin shippingnya dulu baru nanti agak belakang gitu ya, mau UAS itu kita ngomongin custom pabean atau bea cukai gitu ya. Nah, ini breakdownnya seperti itu. Nanti selama satu semester ini kita akan apa namanya, ngomongin shipping and customnya, modelannya kayak begitu. Gimana nih, ada yang mau ditanyain nggak? Mau tanya Pak, Tanya dong sepuas hatimu. sih kan Hah, kalau yang di shipping itu ada yang open stackingnya gitu, itu timelinenya ada di mana? apanya ada di mana, Mbak? Yang open stacking waktu itu diajarin Pak Iqbal, ada Ah, masalah open stacking gitu. Nah itu kan ya. ada timeline estimate time travel gitu-gitu Pak. Itu dia timelinenya tuh dari sebelum gimana-gimana gitu Pak. Nah, dia biasanya itu 3 sampai 5 hari, Mbak. 5 hari lah ya kalau mau aman. Nah, ini makanya yang kenapa kita harus hitung ini? Nah, ini loh, Mbak. Kenapa kita harus hitung ini? Nah, ini supaya kita tidak lewat dari eta ETD-nya ini, Mbak, dia. Nah, itu istilah jadinya open stacking itu. Jadi itu sekitar 3 5 hari sebelum dia arrive. Ya, inilah ya. 6 April ini berarti kalau 3 sampai 5 hari. 3 hari aja tanggal 3 ya, Mbak. Iya kan? Sekarang tanggal berapa? Udah lewat ini, Mbak. Udah. Ini ini tunggang langgang ini, Mbak. Kalau kayak begini. Kerjanya tunggang langgang ini. Kayak kita kerja kayak dikejar-kejar anjing ini masih. Ya cuma namanya order ya. Ya enggak sih? Ingat, pembeli adalah raja. Aja. Iya, titah raja, titah Tuhan. Ngeri kan? Iya, ini udah kayak dikejar-kejar anjing nih Mas ini. Itulah kenapa perusahaan itu perlu punya rekanan, Mbak. Makanya kenapa saya pakai Myers aja ya, itu karena rekanan gitu loh, Mbak. Jadi udah tahu sama tahu. Kita udah diduluin sama dia. Bukan bukan orang dalam ya, bukan ya. Ini rekanan. Ada MOU-nya. Waktu di Global Supply Chain sempat gua ajarin procurement nggak ya? Cari supplier, cari vendor. Nah itu Mbak, kenapa di setiap bidang di perusahaan tuh harus ada rekanannya, sama gini. Misalkan Mbak kerjanya di PT Samsung Elektronik Indonesia. Samsung tuh dibuatnya di Indonesia loh Mbak, kecuali handphone ya, kecuali handphone. Kalau handphone di Thailand kalau nggak salah. Tapi sisanya dibuatnya di sini. Mau kulkasnya Samsung, mau AC-nya, TV-nya di sini Mbak bikinnya. Nah, Samsung sudah punya rekanan gitu. Jadi kalau ada order dadakan yang mepet begitu dia udah aman. Ya open stacking tuh sekitar 3 5 hari Mbak sebelum dia Berarti arrive. dihitung dari keluar gudang itu Pak.
No, 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 no. Estimated time arrival itu tanggal 6 April Oh, jam 21.30. Nah, berarti kalau kita tarik 3, kita kurang 3 aja. 6 kurang 3, harusnya tanggal 3 kita open stacking gitu. Preparationnya di tanggal 3. Ini udah tanggal 4 ini udah kayak dikejar-kejar anjing nih kita. Ya, cuma harus bisa gitu. Nah, open stacking itu memang untuk ekspor, istilah untuk ekspor ya. Ini terminologi aja. Ya, terminologi untuk ekspor. Nah, makanya kalau kita dibilang open stacking ya, nah itu sebenarnya udah prepare gitu sekitar 3-5 hari. Nah, cuman kalau misalkan kondisinya kayak begini, ya udah itu pakai rekanan aja. Myers mahal itu, Mbak. Tapi kita pasti dapat space gitu. Kontainer nggak selalu ada, makanya kita harus cari gitu. Makanya kalau perusahaan manufaktur tuh dia harus punya divisi minimal, kalau nggak divisi ya unit lah. Ada manajer yang ngurusin logistik, nggak boleh enggak tuh Mbak. Ya kalau enggak berantakan pasti. Orang order sekali lu berantakan, 2 kali berantakan, lama-lama bete dia Mbak. Ah udahlah nggak usah order di perusahaan itu aja lah. Gitu. Nah, ya ini yang harus dibicarakan nih. Pak Iqbal ya, open stacking ya. Dari Pak Iqbal taunya. iya. Ya, ya itu. Lagi ada mata kuliahnya apa gimana? Lanjutan ekspor impor dari semester lalu. Oh Jadi ada. intermediate sekarang. Oh ya, salam ya. Sama, sama Pak Iqbal. Pak Iqbal dapat salam dari Pasahang, salam metal gitu. Temen temen gue itu Mbak dia. Ya, salam metal gitu. Beneran tapi salamin. Oke, Met, metalnya pakai tangan yang 3 itu, jari 3 itu ya. Pak, dapat harus gerakan, Mbak. harus dong. Salam metal gitu dari Pasahang gitu. Paling dia bilang orang gila gitu. Aduh. Nah, jadi memang kaitannya ke situ, Mbak. Ya, tapi kan kalau Pak Iqbal itu kan memang khusus di ekspor impor aja gitu ya. Ya kalau kita di sini nggak bisa ya, mau shipping domestik juga harus kita obrolin di sini gitu. Ya walaupun nanti akan lebih banyak penekanannya di ekspor sama impor. Nah ini apa namanya, supaya teman-teman bisa nih nanti ya di kantor. Ya kali-kali kan misalkan Mbak di mana nih, di bagian keuangan sekarang di kantor. Belum tentu Anda akan selamanya di keuangan, Mbak. Kalau di kantor begitu. Nah, kalau kantornya makin berkembang, dia kurang orang di logistik. Lo di logistik ya? Wes, jangan takut, ya kan? Sudah punya ilmunya, gitu, Tante. Lo di marketing nggak akan selalunya di marketing gitu. Bisa jadi disuruh ke operasional. Operasional tuh apa? Operasional tuh warehousing and logistik. Ah, jangan takut, ya kan? Kita ada ekspor, ada impor loh. So what gitu loh. Udah tahu gue gitu. Niatnya seperti itu Mbak, Mas gitu. Jadi supaya teman-teman nih di kantor apapun tantangannya siap menjalani ya enggak sih? Ya enggak sih? Niatnya gitu. Nah, jadi kita kan ngomongin seputaran itu. Ya. Nah, kalau udah ngomongin ekspor, impor udah pasti akan ketemu sama custom ya, kepabeanan ya. Siapa dia? Makhluknya namanya bea cukai. Ya, itu nanti ya di akhir-akhir aja kita ngobrolinnya lah. Kalau di LN itu mata kuliah sendiri, Mbak, kepabeanan, Mbak. Satu semester ngomongin bea cukai, enek-enek nggak lo? Coba itu. Iya, sampai muak mereka ngomongin bea cukai. Nah, jadi teman-teman, ya. Nah, apakah yang diwartakan ini 100% seperti apa yang ada di lapangan? Saya akan usahakan seperti itu. Cuman nggak bisa, Mbak. Kalau udah ngomongin supply chain gitu ya, Mbak ya. Terus ngomongin shipping custom, ngomongin ekspor impor, mbaknya masnya harus praktek gitu. Maksudnya praktek gimana nih? Kerja di bidang ini gitu.
Jadi kalau kayak di keuangan kan ya kita akuntansi jago, manajemen keuangannya jago, international financial manajemennya jago, ya udah cukup gitu. Enggak, kalau di sini nggak bisa gitu. Ya, tetap mesti nyemplung di dalamnya. Ya saya akan coba wartakan ya. Ya, akan tetap coba saya kasih, saya berikan, cuma tetap nggak bisa, Mbak. Ini bidang unik nih kalau menurut saya. Ya. Supply chain, logistik, ekspor impor itu bidang shipping custom tuh bidang unik. Jadi kita emang harus nyemplung di dalamnya, baru kita dapetin big picture sama detailnya gitu ya. Dan istilahnya banyaknya minta ampun, Mbak. Ini banyak singkatan sama istilah ini kalau udah ngomongin ekspor impor, Mbak. Iya kan? Iya gak sih? Oh, Betul. iya, ntar ngomongin apa namanya ship vessel lagi, ya. Kargo kategori, aduh, ada macam-macam, ada Roro, ada Lolo, ada apa sih RTG, aduh, ilah, singkatan semua isinya. Ya, di sini teman-teman dituntut memiliki tingkat kesabaran dan ketekunan yang tinggi ini. Ya. Nah, jadi Pak, prospeknya bagus gak sih kalau di eh, global supply chains, logistik, shipping, custom, ekspor, impor? Bagus sih, Mbak. Ya. Kita masih kurang orang yang paham beginian, jujur aja gitu. Itu direktur di perusahaan aja tahu nggak? Orang IPB, Mbak, Institut Pertanian Bogor. Nyangkutnya di sini coba. Kenapa saking kurang orangnya gitu loh, Mbak? Dari jurusan mana juga hayo deh gitu. Nah, makanya apalagi buat teman-teman Abi nih yang udah punya pengetahuan, nggak usah ngomong lagi anak-anak LN udah pasti keserap gitu ya. Nah, tinggal teman-teman bisa nembus di perusahaan-perusahaan yang tiga itu enggak tuh, One, ya kan? Itu ibaratnya top tier-nya lah gitu ya. Raja terakhirnya lah paling gede, tiga itu. Evergreen sama Myers gitu ya. Nah, tier di bawahnya juga masih bagus, Mbak. Lumayan-lumayan semua kok. Ya, lumayan-lumayan semua. Apalagi ngomongin ekspor impor. Waduh, duit mulu tuh, Mbak. Mas, lu buat cowok-cowok nih. Biar cepet ini, Mbak. Mas, biar cepet kayak Timothy Ronald beli McLaren. Iya. Nah, nanti makanya akan saya wartakan ya, saya ajarin praktek di lapangannya seperti apa gitu, supaya teman-teman juga tahu, punya pengetahuan. Nah, jadi mau dipraktekin ya wes monggo silahkan. Pak, ada yang mau nanya lagi, Pak? Ya boleh lah, puaskan dirimu. Clara. Nanya lah. Iya Pak, saya mau nanya. Ah, kenapa Mbak? eh, Sebentar Pak. Oh Iya ya, iya. kalau misalnya kita mau kirim barang nih, kan Ah, di biasanya tuh di PO-nya tuh ada ETD-nya. Itu apakah harus selalu sesuai sama ETD-nya nyampe barangnya di sana atau boleh sebelum ETD? oh, kalau dari sisi manufaktur ya Mbak, ini yang mesen siapa? Manufaktur, wholesale, retailer, agent, siapa? Kalau misalnya reseller gitu Pak? Oh, kalau reseller lebih cepat nggak apa-apa. Tapi kalau manufaktur jangan, Mbak. Karena dia sudah hitung pada tanggal tersebut. Gua udah ajarin lo inventory management belum ya? Itu kan dia nanti kan Dan ada udah ya, ada ROP, ada safety stock, ingat gak? ROP, Eh, reorder IP. point. Kan ada IOQ itu, Mbak. Economic ya, ordering. Pada tanggal tersebut dia ROP tuh, Mbak, dia udah harus masuk gitu. Kalau dia sebelumnya itu nggak bisa masuk gudang semua nanti barang yang datang. Follow nggak nih? Kan kita ngomongin iya, kapasitas gudang kan. Nah, pada tanggal yang dia iya. pada yang tanggal dia sebut itu, itu udah masuk barangnya gitu. Makanya kecepatan nggak boleh ke apa namanya, apalagi terlambat ya. Wah, ngomel Mbak.
Oke, berarti tergantung siapa Betul. pembelinya gitu ya, Pak. Iya, betul. Oke. Karena Kalau misalnya ETA-nya tuh, kalau mepet kita boleh dari sebelumnya kok, Pak. kalau apa? Kalau Kalau untuk ETA, estimated time arrival. iya. Kalau kit untuk misalkan ekspor nih ya. Nah, kalau untuk kontainernya Mbak, emang harus sebelumnya di pelabuhan gitu. Kalau ETA sampai di manufakturnya di sana di Amsterdamnya itu yang nggak boleh keduluan gitu. Ntar dia pasti nunggu itu. Ada biaya nanti kena biaya. Karena Oh, nggak bisa berarti masuk warehouse kan barangnya. ah, Tapi gitu ya, kalau untuk kontainernya siap untuk loading di kapal, itu emang harus lebih dulu, harus lebih cepat dari etanya. Bisa sehari itu enggak sehari full ya. Nah, kebetulan kantor gue dulu kerja, nampungin barang-barang begitu yang yang mau yang mau ekspor. Jadi itu loading tuh jam 2 malam, Mbak, biasanya, Mbak. Kontainer dimasukin ke kapal. Nah, sebelumnya dia harus datang. Jadi udah mangkal dulu tuh di gudang gue tuh. Nah, nanti jam 2 dibawa deh tuh ke dermaga JICT namanya, Jakarta International Container Terminal. Biasanya di situ tuh. JICT dermaga berapa gitu kan. Nah, baru dia jam 2 masuk. Sekitar jam 2-an memang dia. Makanya orang pada tidur gua masuk angin, Mbak, di pelabuhan. Eh, malam lu malam-malam ke pelabuhan deh, ke dermaga deh. Anginnya kenceng loh. ya angin angin malam. Asik, angin malam. Yo, iya bener Mbak. Masuk angin tuh. Orang pada tidur enak gue. Aduh, itulah beberapa alasan kenapa gue meninggalkan dunia hitam ini ya Mbak ya. Karena ya karena permasalahannya itu buset deh. Ya mau gimana? Udah jadi apa namanya? Udah jadi kutukan kerjaannya. Tapi duit oke bro. Itu. Pak, Eh, cewek-cewek malam-malam juga, iya Mbak. Kalau dia memang tugasnya untuk itu. Tapi jarang ya, kalau cewek di lapangan tuh jarang. Cowok sih kebanyakan. Tapi ada hmm, satu dua ada gue lihat dari perusahaan-perusahaan. ya. Oke, oke. Makasih, Pak. Oke Mbak, ada lagi kah? Kalau tidak ada kita absen-absen dulu nih. Sebentar. Di mana absennya? Ah, nih dia. Coba bagi yang disebut namanya merespon dengan bahagia. Agus Salim, ada Agus Salim. Agus Salim. Hadir Nggak ada Pak. ya? Oh ada. Oke. Alfika Larasati. Alfika. Alfika. Ada ya? Saya hadir, Pak, Bapak. Iya, Mbak. Selanjutnya Alia Nazifa. Alia Nazifa. Hadir, Oh, Pak. oke, Mbak. Ini kita online karena kepepet ya, Mbak. Harinya Bapak nanggung. Arni hadir ya. Saya pakai HP-nya Rama. Kalian kenapa sih suka pakai HP orang? HP Kami saya lagi Zoom lowbat. bareng juga, Pak. Hah? HP punya saya lowbat. Oh, karena apa tadi, Mas? Kita lagi pada Zoom bareng juga, Pak. Oh, iya makanya tadi namanya Muhammad Faiz, tapi suaranya perempuan. Lah saya jadi bingung. Muhammad Andika Ramadan, Bapak. Ini Arni. Oh iya enggak, yang tadi yang nanya. Clara Suryaningsih. Ini kan kalau ini kan emang namanya tertulis Clara Surya, ya kan? Dini Absarini, Din.
Dini Apsarini. Hadir, Pak. Oke. Fani Julianti. Fani Julianti. Fani ada nggak Fani? Vera. Vera Wani ada nggak Vera? Hadir, Pak. Oke Mbak. Gabriel Indah Tiara. Gabriel. Gabriel. Nggak ada ya Gabriel ya? Hartati Sefrianti. Iya, Pak. Ini gimana sih? Ada suara cowok, ada suara cewek. Bapak saya Pak, mau kerja. Oh, kirain. Jonathan Christian. Hadir, Pak. Oke Mas Bro. Selanjutnya Alfazil Aska. Ada nggak Saya Alfazil Pak, Aska? hadir. Hadir ya. Saya Pak, Selanjutnya Muhammad Faiz Asri Kurniawan. hadir Pak. Oke Mas Bro. Muhammad Benar. Ilham Saputra. Hadir Pak. Oke Mas. Muhammad Andika Ramadan. Muhammad Andika Ramadan. Hadir Pak, hadir. Oke. Ini kalian lagi pada di kampus apa gimana? Enggak Pak, lagi di luar. Oh, kirain pada di kampus nih kalian nih. Nabila Aprilia. Hadir, Pak. Oke, Mbak. Natasha Putri. Hadir, Pak. Oke, Mbak. Nova Aulia Setiawan. Hadir, Pak. Nova. Oke, Mbak. Novia Nurhaliza. Hadir, Pak. Oke, Mbak. Rahmalia Maulida. Cuti, Pak. Cuti, Pak. Oh, cuti. Rania Zahra. Rania nih kayaknya tadi dia WA saya deh. Izin dia. Sabrina Audrey. Saya, Pak. Oke. Salwa Auliana Nisa. Salwa? Nggak ada ya? Zainal Alim. Saya, Pak. Oke. Ada yang merasa belum dipanggil? Ada yang merasa belum dipanggil? Sudah semua? Pak, boleh minta coretannya nggak Pak? Oh, boleh, boleh, boleh. Coba tolong di-PIN, Mas, ininya, Mas. Oke Pak. Apa tuh namanya? Ininya ya. Grupnya. Grupnya, grupnya. Oke, sebentar. Sebentar, sabar, sabar. Eh, oh, coba di coba di Cekidot. Bisa diakses gak? Aman Pak. Bisa, Pak. Bisa, bisa, bisa. Bisa ya? Bisa, Jelas ya? Iya. Pak. Bisa, bisa. Makasih ya Pak. Oke. Ada lagi? Kuliah pertama nggak usah lama-lama lah. Bapak menyelamatkan dari materi baik Bapak. Oh, beda Mbak, dia teknis soalnya. Kalau ini kan lebih kepada apa namanya, alur ya. Kalau dia kan teknisnya. Suka ditanya juga tapi Bapak. Oh gitu. Kuis mendadak. Oh gitu. Aman ya. Aman, Pak. Oke lah kalau begitu. Kalau tidak ada lagi, saya rasa cukup sampai di sini. Kita bertemu lagi 2 minggu lagi dong ya. Untuk mata kuliah ini, kalau ke minggu depan kan kita production.
Ya kan, production and operation kan. Iya. Iya, Iya, Pak. Pak. Oke, oke lah. Saya rasa cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bermalam minggu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya, Pak. Makasih, Pak. Makasih, Sama-sama. Pak. Ya, Izin dah. keluar ya, Pak. Kenapa? Ya, ya silakan. Izin keluar ya. Ya, Makasih, Keluar, Pak. Pak. sama-sama. Bilang dong, minggu